Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saini dari kelas 6C Manajemen Pendidikan dengan NIM 131420073. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi struktur dan jenis-jenis jabatan manajemen pendidikan. Baik, langsung saja. Peranan administrasi pendidikan dalam membekali pengelola sistem pendidikan nasional sangat penting dan strategis. Administrasi pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi dalam konteks pendidikan. Secara keseluruhan, peranan administrasi pendidikan dalam membekali pengelola sistem pendidikan nasional adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya itu struktur atau spektrum administrasi pendidikan. Struktur dan spektrum administrator pendidikan merujuk pada hierarki jabatan yang beragam peran yang ada dalam sistem administrasi pendidikan. Ini mencakup posisi-posisi yang ada di tingkat kepemimpinan dan manajerial di lembaga pendidikan, mulai dari kepala sekolah hingga staf administrasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang struktur dan spektrum administrator pendidikan. Yang pertama ada kepala sekolah atau kepala administrasi. Memiliki tanggung jawab puncak dalam mengelola lembaga pendidikan termasuk perencanaan strategis, pengawasan staf, hubungan dan komunitas, dan pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua ada wakil kepala sekolah atau asisten kepala. Mendukung kepala sekolah dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan seringkali memiliki tanggung jawab khusus dalam bidang tertentu seperti urusan akademik, kegiatan siswa, administrasi, atau sumber daya manusia. Yang ketiga ada koordinator program atau akademik, bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan program-program pendidikan, bekerja dengan guru dan staf pengajar untuk menyusun kurikulum, memilih materi pembelajaran, dan mengimplementasi strategi pengajaran yang efektif. Kemudian yang keempat ada manajer sumber daya manusia. Jabatan ini fokus pada manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Tugasnya meliputi perekrutan dan seleksi staf, manajemen kinerja, pengembangan profesional, administrasi gaji dan tunjangan, serta menangani masalah dan konflik terkait dengan staf. Kemudian yang keenam ada manajer keuangan dan anggaran. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan anggaran lembaga pendidikan. Manajer keuangan dan anggaran mengawasi pengeluaran, menyusun anggaran, melaporkan keuangan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan sumber daya keuangan yang efisien dan terarah. Yang ketujuh ada kepala bagian atau manajer fasilitas. Jabatan ini fokus pada manajemen dan pemeliharaan fasilitas fisik lembaga pendidikan. Tugasnya mencakup pengawasan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, pengaturan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta memastikan keberlanjutan dan keamanan lingkungan belajar. Yang kedelapan ada koordinator pelayanan siswa. Jabatan ini bertanggung jawab atas pelayanan siswa di lembaga pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jabatan struktural. Jabatan struktural dalam administrasi pendidikan merujuk pada jabatan yang terkait dengan struktur hierarki formal dalam lembaga pendidikan. Jabatan ini didasarkan pada tingkat kepentingan dan tingkat tanggung jawab. Beberapa contoh jabatan struktural dalam administrasi pendidikan antara lain yang pertama, kepala sekolah atau kepala administrasi, yang kedua, wakil kepala sekolah atau asisten kepala, yang ketiga, kepala program studi atau bidang, yang keempat, manajer sumber daya manusia, yang kelima, manajer keuangan dan anggaran, yang keenam, kepala bagian atau manajer fasilitas, yang ketujuh, koordinator pelayanan siswa, yang kedelapan, koordinator kurikulum, dan yang kesembilan ada pengawas sekolah. Selanjutnya itu tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional dalam administrasi pendidikan merujuk pada jabatan yang fokus pada fungsi khusus atau keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Jabatan ini dapat berada di berbagai tingkatan dan struktur organisasi dan bertanggung jawab atas tugas-tugas spesifik yang mendukung operasional lembaga. Beberapa contoh jabatan fungsional dalam administrasi pendidikan antara lain yang pertama, koordinator program akademik, yang kedua ada koordinator pengembangan kurikulum, yang ketiga spesialis evaluasi dan pengembangan program, yang keempat koordinator pembinaan guru, yang kelima spesialis teknologi pendidikan,
Yang keenam, koordinator layanan konseling. Yang ketujuh, koordinator ekstrakurikuler. Yang kedelapan, spesialis pendidikan inklusif. Yang kesembilan, ada koordinator hubungan masyarakat. Baik, demikianlah pembahasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.